Bapak Ibu Saudara, sidang Jumat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam renungan malam Resort GKS Sampit, edisi Senin tanggal 10 November tahun 2025. Yang akan menjadi dasar perenungan kita pada malam hari ini yaitu terdapat dalam kitab Hagai, pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-20. Silakan Bapak Ibu di rumah masing-masing boleh membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan. Namun pada saat ini saya hanya akan membaca pada ayat yang ke-19 dan kita akan fokus di dalam perenungannya. Begini bunyi firman Tuhan. Perhatikanlah mulai dari hari ini dan selanjutnya, mulai dari hari yang ke-24 bulan ke-9. Mulai dari hari diletakkannya dasar bait Tuhan, perhatikanlah. Saya mengambil tema dalam renungan malam pada saat ini yaitu dahulukan Tuhan, maka berkat dicurahkan. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan melalui Nabi Hagai bertujuan untuk menegur umat dan seluruh rakyat Yehuda untuk memperhatikan sikap kehidupan mereka pasca kembali dari pembuangan. Hagai mengingatkan bahwa Tuhan mendisiplinkan mereka atau umatnya pada saat itu melalui akibat-akibat yang mereka bisa rasakan ketika mereka boleh berada di negeri asal. Tuhan mendisiplinkan mereka sebab mereka mengesampingkan pembangunan rumah Tuhan dan lebih mementingkan pekerjaan atau mementingkan kehidupan pribadi mereka, yaitu membangun rumah mereka sendiri. Oleh sebab itu, Nabi Hagai ini menegur. Sebab ini telah dibuktikan dan juga dikaitkan dengan ketidakberhasilan mereka dalam hasil panen dan hasil pertanian. Oleh sebab itu, Nabi Hagai memperingatkan mereka untuk memperhatikan keadaan mereka dimulai dari peletakan dasar pembangunan bait suci. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, dalam pesan firman Tuhan melalui Nabi Hagai, Tuhan berjanji juga untuk menyertai mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Kesimpulannya ialah melalui firman Tuhan ada dua hal yang saya kutip. Yang pertama, Tuhan itu berpesan agar umatnya itu memperbaiki tingkah laku mereka yang lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada Tuhan. Yang kedua, jikalau mereka mementingkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka Tuhan berjanji akan menyertai mereka dan memberikan mereka damai sejahtera. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jika kita mau merefleksikan, merelevansikan di dalam kehidupan kita, bisa jadi bagian firman Tuhan ini mau membawa kita dan juga mengingatkan kita untuk mengenal kembali, untuk merenungkan juga di dalam diri kita pada saat ini, apakah ketaatan yang sudah kita lakukan pada saat ini sungguh-sungguh mementingkan Tuhan dibandingkan kepentingan pribadi. Tuhan juga mengingatkan melalui pesan yang disampaikan oleh Nabi Hagai, jika kita mengalami ketidakberhasilan, bisa jadi ini menyumpahkan pendisiplinan yang datang dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita pun perlu mengingat bagaimana ketidakberhasilan bukan berarti Tuhan mengabaikan kita. Tetapi Tuhan mau
agar kita juga mengutamakan Dia. Sebab bagi mereka yang hanya mengandalkan diri sendiri atau bersandar pada pengertiannya sendiri, Tuhan tidak menyukainya. Tuhan mau kita menjadi umat yang mengandalkan Dia di dalam setiap perkara, di dalam setiap pekerjaan. Sebab apa yang sudah dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu, ketika mereka lebih mementingkan kepentingan pribadi mereka daripada kepentingan untuk membangun rumah bagi Tuhan, maka Tuhan itu menunjukkan ketidaksukaan melalui ketidakberhasilan dari hasil panen dan hasil pertanian. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, jangan ada anggapan bahwa apa yang dialami ketika kesusahan terjadi itu semata-mata karena Tuhan tidak menyukai kita. Itu semata-mata bukan karena kita tidak taat, bukan karena tidak setia, bukan karena kita hanya mementingkan keinginan pribadi. Tetapi Tuhan juga memperingatkan kita dan mau terus memperlihatkan otoritasnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, melalui firman Tuhan pada saat ini kita diingatkan dan diajak agar kita senantiasa membawa Tuhan di dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Jikalau hari ini kita masih mementingkan dan berfokus pada keinginan pribadi, mari kita coba belajar juga untuk juga mendahulukan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Seperti tema yang saya bawakan, mendahulukan Tuhan, mementingkan Tuhan, maka berkat dan damai sejahtera akan terjadi. Bukan karena hasil usaha kita, tetapi karena Tuhan yang sudah menyatakan dan memberkati itu semua. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup renungan malam pada saat ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan dan kemurahan-Mu, sehingga firman Tuhan, sabda kebenaran-Mu pada saat ini boleh diperdengarkan bagi kami. Tuhan pimpin, Tuhan sertai, kuasa Roh Kudus Tuhan menolong kami untuk tetap senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kini, agar damai sejahtera Allah itu boleh terjadi dan dilimpahi dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan itu dimeteraikan di dalam kehidupan kami. Amin.